kita kasih skip dulu masak-masak. Saya mau kasih tahu kamu dulu bagaimana cara mau potong daging di style restoran punya, sama cara dia marinate lah, ataupun cara dia letak rasa. Jadi kamu tunggu di video sampai habis. Siapa yang mau berniaga ataupun belajar, kamu tunggu di video sampai habis. Di sini ada daging kan, jadi saya potong dia dulu untuk kasih tengok kamu macam mana cara dia potong lah. Jadi kamu belah dua dia. Sudah belah dua begini. Di sini apa yang perlu kamu mau tahu adalah cara pembuangan dalam daging. Oke, saya kasih tahu kamu. Yang putih-putih ini perlu dibuang. Sebab apa? Ini nama dia kalau yang saya tahu lah, yang saya pernah belajar, ini sebenarnya urat daging tuh. Jadi urat daging tuh dia tidak perlu dihidangkan sebab dia keras begitu. Jadi tidak perlu lah. Jadi kamu buang. Kamu buka dia pelan-pelan, kamu buang dia. Ini daging nampak besar kan, tapi sebenarnya bila kamu sudah buang itu urat dia apa semua, dia nampak sedikit sudah. Jadi yang pernah buat nih, ataupun peniaga yang pernah buat, memang dia tahulah keadaan dia. Jadi ini yang urat dia ini perlu buang. Nah, tengok dia yang saya buang di tepi itu semua urat dia, banyak kan. Jadi kamu jangan heran kalau itu daging kena jual di restoran, di kedai, dia mahal. Saya kasih tahu kamu lagi ya, jangan heran kenapa dia mahal, sebab dia sebenarnya banyak yang dibuang lagi. Jadi kamu jangan tahu komplain saja, selalu banyak yang komplain kan, mahal daging, mahal apa semua ini ya. Iya, memanglah mahal kalau kamu belum berniaga. Coba kamu berniaga dulu baru kamu tahu. Jadi jangan komplain, kamu tengok dulu harga daging baru kamu komplain. Oke? Ini beza dia yang sudah saya potong, yang ada isi sama yang ada urat lah. Kamu tengok di dalam tadi yang saya sudah belah dua kan, masih ada urat juga. Astaga, macam mana nih? Tengok bah, masih ada urat juga. Jadi itulah saya cakap, daging ini sebenarnya dia mahal, lepas tuh banyak rugi. Kamu kena ingat, berniaga ini bukan senang. Beli mahal-mahal tapi banyak buang juga. Itulah dia banyak rugi. Itulah saya cakap banyak rugi. Jadi kamu kena bertimbang rasa lah dengan peniaga-peniaga ataupun kedai-kedai ya. Support lah orang kita begitu. Nah, dia punya urat. Itu tidak perlu lah. Tapi jangan buang. Kamu boleh masak untuk makan sendiri, ataupun kamu masak pakai sup kosong kah. Boleh tuh. Nah, di sini potong dia. Ini dia punya istilah yang dia punya urat sikit-sikit sudah. Kalau ada sikit-sikit boleh sudah tuh. Potong dia nipis-nipis. Kamu jangan takut dia potong nipis, sebab apa? Bila kamu letak rasa, letak air apa semua, dia pandai mengembang dulu. Nanti lepas nih video potong-potong, kamu tengok saya punya cara letak rasa lah. Nah, di sini. Bayangkan, tadi kan masih besar tuh daging. Lepas potong, buang dia punya urat, tinggal ini saja yang dapatkan. Jadi paham lah bahkan. Jadi kalau dia mau belajar potong daging tuh, dia perlu ada buang. Jangan kamu kasih hidang di kedai. Kamu kena bertimbang rasa dengan orang-orang yang sudah tua. Maksudnya kalau ada contohnya orang tua kamu pergi makan di kedai kan tidak boleh makan yang keras-keras. Jadi kamu kena bertimbang rasa begitu. Timbang rasa sama orang lain. Jangan kasih makan yang keras, sebab dorang tidak boleh makan yang keras. Kalau lembut-lembut boleh. Nah, oke, sudah siap potongkan. Lepas tuh ini cara marinate-nya ataupun cara letak rasa. Daging ini anggaran dalam 2 kilo lah. 2 kilo, 1 kilo lebih ataupun dekat 2 kilo lah. Jadi saya punya rasa garam 3 sudu, chicken stock 3 sudu, sama gula 3 sudu lah. 3 sudu, garam, gula, chicken stock. Cukup sudah. Selepas letak rasa baru kamu letak air. Kamu letak air 2 hok ataupun 2 mangkok lah. Cukup sudah. Kamu jangan takut bila dia letak air. Dia pandai masuk dalam daging juga tuh. Selepas itu baru letak soda bikarbonat. Mesti di sini ada yang heran nih, apa sebenarnya tujuan dia soda bikarbonat dalam daging, ataupun yalah begitulah. Kalau kamu belum tahu kan, mari saya kasih tahu kamu. Tadi saya kasih letak tuh putih telur. Oke. Sebenarnya tujuan dia soda bikarbonat ini adalah untuk melembutkan kita punya daging. Dia penambahan lembutan lah begitu. Jadi yang belum tahu soda itu untuk apa? Soda untuk kasih lembut daging.
Selalu kena pakai dalam marinate daging, ayam apa semua. Tapi sebenarnya dia untuk pelembutan saja. Oke, jadi kamu boleh paham sudah kan. Lepas itu kamu kacau dia sampai itu air masuk dalam tuh daging lah, sampai hilang air dia. Kamu boleh nampak juga kan, tadi kan ada air 2 hok, jadi sekarang kamu boleh nampak juga kan dia mau hilang-hilang sudah. Jadi bermakna itu air sudah masuk dalam tuh daging. Nah, selepas begitu sudah hilang dia punya air, baru kamu kasih letak itu tepung kanji lah. Tepung kanji tujuan dia adalah untuk kasih masuk dia punya rasa dalam daging, untuk kasih pekat dia punya rasa. Tujuan lain dia macam begitu lah, batu kasih melekat dia punya rasa begitu. Jadi lepas kamu letak tuh tepung, kamu kasih dia sampai dia melekat, sampai dia hilang lah, sampai dia melekat sama tuh daging. Jadi begitu sajalah, begini siap sudah. Bolehlah kamu kasih masuk dalam plastik, lepas itu kamu kasih keras dalam es buk, kamu kasih hidang. Tapi pastikan kamu bertimbang rasa, jangan kasih hidang yang keras-keras. Jadi kamu boleh try, kamu kongsi sama orang supaya orang lain pun tahu. Jangan tamaha, oke?